Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya, Tias Tami. Pada video sebelumnya, kita sudah merajut dari round 1 sampai dengan round 10. Sekarang kita akan melanjutkan untuk round 11. Di sini, round 11 kita buat 1 DCFL, kemudian 3 SCBL, 1, 2, 3. Kemudian 2 DCFL, 4 SCBL. Dimulai dari sini. 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita ketemu tanda kurung, jangan lupa ya, masih sama seperti sebelum-sebelumnya. Kalau ada tanda kurung berarti kita merajutnya di bagian chain ini ya, di sudut ini. Jadi di sini 1 SCBL, 2 chain, 1 SCBL. Kemudian dilanjutkan dengan membuat 4 SCBL. 1, 2, 3, dan 4. Lalu 2 DCFL. Sini 1, 2. Kemudian 3 SCBL. Nah, seperti ini satu set pengulangan pola untuk round 11. Teman-teman bisa mengulangi perajutannya ya. Untuk set kedua, ketiga, dan keempat sampai nanti akhirnya ketemu di bagian sini. Dan silakan lakukan slip stitch seperti sebelumnya, lalu bersiap untuk merajut round 12. Lanjut ke round 12, kita buat 3 SCBL, kemudian 1 DCFL, 3 SCBL, 2 DCFL, 2 SCBL. Ini ya, dicek dulu posisinya DCFL-nya di sebelah sini. Yang ini agak geser ya, bukan dari paling pinggir tapi di pertengahan, sedangkan ini yang paling pinggir ya. Takutnya, khawatirnya meletakkannya agak miring begitu ya, dikirain dari sini begitu, tidak ya. Jadi silahkan sambil dicek-cek dulu ya teman-teman posisi dari stitchnya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita ketemu dengan tanda kurung, berarti di sini 1 SCBL,
2 chain 1 SCBL. Lanjutkan dengan 2 SCBL, 2 DCFL. Dicek posisinya untuk meletakkan DCFL-nya, diluruskan ya. 3 SCBL, 1 DCFL di sini. Kemudian 2 SCBL. Seperti ini satu set pengulangan pola untuk round 12. Berikutnya tinggal dilanjutkan ya. Berarti di sini kan kita kalau dari awal pola membuat 3 SCBL. Lalu 1 DCFL. Nah, seperti ini dan seterusnya ya. Jadi nanti membentuk pola untuk bagian ini seperti itu. Silahkan dilanjutkan dulu teman-teman. Sekarang di round 13 kita buat 3 DCFL. Satu, dua, tiga. Kemudian 2 SCBL, 1, 2, 2 DCFL, 1, 2. Lalu 2 SCBL, 1 DCFL, lalu 2 SCBL. Ketemu tanda kurung, berarti kita merajut di bagian chain ini 1 SCBL, lalu 2 chain, lalu 1 SCBL. Di sini 2 SCBL ya, lalu 1 DCFL, lalu pengulangan 2 SCBL dilanjutkan dengan 2 DCFL diulang 2 kali. Oke, di sini yang pengulangan pertama 2 SCBL sudah, lalu 2 DCFL. Lalu dilanjutkan pengulangan yang kedua 2 SCBL, lalu 2 DCFL. Seperti ini satu set pengulangan pola round 13. Silahkan dilanjutkan ya polanya dari awal hingga akhir. Nanti kita ketemu di bagian akhir round saat membuat slip stitch karena ada sedikit yang berbeda supaya hasilnya lebih rapi. Nah, oke, ini saya sudah di akhir round ya. Seperti saya sampaikan sebelumnya, saya akan tunjukkan cara saya mengakhirinya di sini supaya hasilnya lebih rapi. Kalau tadi sebelum-sebelumnya ya, kita hanya ketemu antara DC ketemu SC begitu ya, atau SC ketemu SC begitu, bukan DC ketemu DC. Nah, ini awal round kita buat DC, kemudian di akhir round juga buat DC.
Kalau kita mengakhirinya di sini dari arah belakang seperti biasa, seperti ini, maka nanti akan ada gap atau ada jarak begitu ya. Nah, seperti ini. Nanti jadi hasilnya itu kayak terbuka seperti ini. Oke ya. Jadi saya tidak akan melakukan seperti itu. Lalu saya ada juga tutorial cara mengakhirinya, itu dimulai dari sini. Ini saya lepas dulu ya DC terakhirnya. Nah, di sini kita masuk, kemudian kita juga ambil sebagian atau kita juga masuk di loop pada awal saat membuat DC yang pertama. Itu juga ada sedikit yang kurang pas begitu ya. Jadi bagian yang ini rapat, tapi bagian dengan DC yang sebelumnya itu akan terlihat renggang. Jadi kurang bagus juga. Jadi kita itu harus menyesuaikan ya. Trik yang barusan itu masuk di sini, dan masuk di sini. Paling bagus bila stitch sebelumnya, sebelum yang terakhir itu adalah SC, itu akan bagus sekali. Hasilnya dia akan sangat-sangat sempurna begitu kalau bagian ini adalah SC. Tapi karena bagian ini adalah juga DC, maka di sini kita juga harus modifikasi lagi triknya untuk mengakhiri roundnya. Jadi kita masuk ya, biasa aja kali ini, tidak masuk di sini dan di sini, tapi hanya masuk di sini. Seperti ini, kita buat seperti biasa DC-nya ya, seperti ini dulu. Kait, stop. Ya, baru saat inilah kita sedikit mengikut sertakan perajutan untuk membuat ini seperti dempet begitu ya, berdempetan begitu. Jadi kita ambil atau kita masukkan sedikit, kita cari-cari ya teman-teman. Ini karena nggak seberapa kelihatan ya. Nah kayak gini ya, sebentar. Nah ini kayak gini. Kita bisa ikut sertakan di sini. Nah seperti ini ya. Jadi nanti masuknya sini ya. Jadi akan seperti membuat DC biasanya, seperti ini. Jadi kita akan masuk dulu ke sini, lalu kait benang ya, seperti ini, melewati tadi, lalu lewati. Nah seperti ini. Jadi dia akan lebih dempet. Kalau terlalu bawah, nah terbuka juga, kita itu harus cari lagi loopnya yang mau digabung yang mana. Tapi sebenarnya itu ya, mungkin agak naik sedikit lah. Nah seperti ini ya. Jadi dibarengkan sedikit dari stitch yang sebelumnya tadi itu. Jadi ini masuk, kait, masuk ya. Kalau sudah, kita akan buat slip stitch seperti biasanya. Sini kait. Oke ya. Aduh ini nggak pas nih, punya saya ada yang nggak keikut layan dari ininya. Bentar saya perbaiki ya punya saya. Nah seperti ini. Hasilnya ya. Walaupun tidak bisa benar-benar sempurna seperti kalau yang merajut biasa, setidaknya bagian ini tidak terlalu renggang begitu ya, sama seperti yang saya buat di sini ya, untuk bagian sambungan. Nah di sini
Ini ya hasilnya. Di sini kita posisinya sudah sampai di sini. Ini perajutan kita. Terakhir kita di sini, itu posisinya yang di sini. Jadi nanti di round selanjutnya, 2 round selanjutnya, berarti di round 15 kita lakukan mengakhirinya caranya seperti ini, begitu ya. Kalau DC ketemu DC, awal round DC, akhir round juga DC, kita cara mengakhirinya seperti yang barusan kita lakukan. Baik, sekarang kita lanjut ke round 14. Di sini kita buat 3 SCBL. 1 2 3, lalu 1 DCFL. Sini ya, lurus di sini. 3 SCBL. 1 2 3. Dilanjutkan dengan 2 DCFL di sini. 1 2 4 SCBL. 1 2 3 dan 4. Kemudian kita ketemu tanda kurung, berarti kita merajut di bagian chain. 1 SCBL, 2 chain, 1 SCBL. Kemudian di sini berarti 4 SCBL, lalu 2 DCFL, tiga SCBL, lalu 1 DCFL, dan dilanjutkan dengan 2 SCBL. Seperti ini, satu set pengulangan pola untuk round 14. Silahkan diteruskan perajutannya. Kalau SCBL di stitch terakhir dan nanti di stitch pertama adalah juga SCBL, tetap seperti biasa ya. Yang berbeda hanya kalau DC ketemu dengan DC. Untuk round 15 kita buat 2 DCFL terlebih dahulu. Ini saya longgarkan ya, stitch yang pertama. Satu, 2, lalu 2 SCBL, 3 DCFL, 1 2 3, kemudian 4 SCBL, 1 2 3 dan 4. Kemudian 2 DCFL, lalu 1 SCBL. Kemudian kita ketemu tanda kurung, berarti di sini kita rajutnya di bagian chain ya.
1 SCBL, 2 chain, dan 1 SCBL. Setelah itu 1 SCBL, 2 DCFL, 4 SCBL, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian 3 DCFL, 1, 2, dan ini yang ketiga. Kemudian 2 SCBL dan 1 DCFL. Nah, karena ini stitch terakhir dari set pengulangan pola round 15 adalah DCFL, dan di sini awalnya juga adalah DCFL. Jangan lupa untuk mengakhiri dengan cara sebelumnya ya, supaya hasilnya lebih rapat seperti ini ya. Silahkan dilanjutkan dulu perajutannya hingga akhir round 15. Round 16 kita buat 2 SCBL, 1, 2, lalu 1 DCFL, 6 SCBL, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian 2 DCFL, 4 SCBL, 4. Lalu ada tanda kurung, berarti kita merajut di bagian chain. Di situ SCBL, 2 chain, dan 1 SCBL. Kemudian dilanjutkan dengan 4 SCBL, 2 DCFL, 6 SCBL, 1 DCFL, di sini 1 SCBL. Seperti ini satu set pengulangan pola untuk round 16. Silahkan dilanjutkan. Round 17 kita buat 3 SCBL, lalu 2 DCFL, pengulangan 1 SCBL, kemudian 1 DCFL diulang 2 kali. Jadi ini 1 SCBL, lalu 1 DCFL. Ini pengulangan pertama.
1 SCBL, lalu 1 DCFL. Ini pengulangan yang kedua. Dilanjutkan dengan 2 SCBL. Setelah itu 2 DCFL. Tiga SCBL, 1, 2, dan 3. Lalu di situ kita ketemu dengan tanda kurung, berarti kita merajut di bagian chain ya. 1 SCBL, 2 chain, kemudian 1 SCBL. 3 SCBL, 2 DCFL, lalu 2 SCBL, kemudian pengulangan 1 DCFL lalu 1 SCBL diulang 2 kali. Jadi di sini 1 DCFL, 1 SCBL. Ini pengulangan pertama. 1 DCFL, 1 SCBL. Pengulangan yang kedua dilanjutkan dengan 2 DCFL, kemudian 2 SCBL. Seperti ini satu set pengulangan pola untuk round 17. Silahkan diulang kembali polanya dari awal hingga akhir. Sekarang kita akan merajut untuk round 18. Di sini polanya kita buat 1 DCFL, kemudian 4 SCBL. Nah, pola ini kita ulang 2 kali ya. 1 DCFL lalu 4 SCBL. Ini pengulangan pertama. Lanjut 1 kali lagi. 1 DCFL lalu 4 SCBL. Kemudian 1 DCFL, lalu 3 SCBL, dua DCFL, satu SCBL. Kemudian ada tanda kurung, berarti kita rajut di bagian chain. 1 SCBL, 2 chain, 1 SCBL. Setelah itu di sini berarti kita buat 1 SCBL, 2 DCFL, lalu 3 SCBL, 1, 2, 3. Kemudian pengulangan 1 DCFL lalu 4 SCBL diulang 2 kali. Di sini 1 DCFL, 1, 2, 3, 4 SCBL. Ini pengulangan yang pertama.
Lalu di sini 1 DCFL, lalu 4 SCBL. Pengulangan yang kedua. Jadi seperti ini satu set pengulangan pola untuk round 18. Silahkan diteruskan perajutannya hingga akhir round. Round 19 kita buat 1 SCBL, 3 DCFL, 3 SCBL, 1 DCFL, 1 SCBL, 1 DCFL, 2 SCBL, 2 DCFL, 4 SCBL. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita ketemu dengan tanda kurung, berarti kita merajut di bagian chain 1 SCBL, 2 chain, dan 1 SCBL. Lalu di sebelah sini kita lanjutkan dengan membuat 4 SCBL, 2 DCFL, 2 SCBL, 1 DCFL, 1 SCBL, 1 DCFL, 3 SCBL, 3 DCFL, 1, 2, dan 3. Seperti inilah satu set pengulangan pola untuk round 19. Dan nanti silahkan diulang lagi hingga akhir round. Round 20 kita buat 4 SCBL, 1, 2, 3, 4, lalu 3 DCFL, 1, 2, sebentar nyantol, 3 SCBL, 2 DCFL, 3 SCBL,
3 DCFL, lalu 1 SCBL. Selanjutnya ada tanda kurung, berarti di sini kita rajutnya di bagian chain 1 SCBL, 2 chain dan 1 SCBL. 1 SCBL ya di stitch selanjutnya. 3 DCFL, 1 2 3 3 SCBL, 1 2 3 2 DCFL, 3 SCBL, 3 DCFL, 3 SCBL. Seperti ini satu set pengulangan pola untuk round 20. Silahkan polanya dilanjutkan ya, diulang dari awal hingga akhir. Nah, ini saya sudah selesai ya round 20. Hasilnya seperti ini. Video kita kali ini kita akhiri di pengerjaan sampai dengan round 20. Untuk round 21 dan seterusnya akan kita lanjutkan di video part berikutnya. Nah, seperti ini ya. Apakah sudah mulai nampak motifnya? Walaupun belum sempurna, tapi bagian ini sudah terlihat ya. Bagian ini juga sudah mulai terlihat. Oke teman-teman, kita ketemu lagi nanti di video selanjutnya. Semoga sehat selalu dan selamat berkarya. Sampai jumpa.